teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma Alia Mauren. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi kali ini sekitar jam 3 sore saya tuh lagi mau beraktivitas di dapur. Nah, untuk beraktivitas kali ini tuh di hari Sabtu kemarin, karena di hari Sabtu tuh saya ditinggal sama pak suami kerja, jadi kan saya nggak ngapa-ngapain. Yaudah lah, alhasil saya beraktivitas aja di dapur. Cuma dari pagi sampai siang tuh kayak mager-mageran, karena emang lagi pengen mager-mageran aja. Oke, lanjut. Nah, di sini saya tuh lagi mau bikin minuman yang namanya itu roast milk tea. Aduh, apa sih nyebutnya, roasted milk tea, kayak gitulah sebutannya. Mohon maaf nih kalau misalkan nggak bisa nyebut bahasa Inggris ya, soalnya saya tuh emang orangnya kayak gini. Oke, lanjut. Nah, tadi bahan-bahannya tuh saya cuman pakai teh botol yang kayak gitu. Terus saya pakainya itu sekitar 3,5. Nah, untuk gulanya itu saya pakai sekitar 7 sendok makan. Terus ini tinggal diaduk-aduk aja sampai gulanya itu agak mencair. Kalau udah tinggal ditambahin susu full cream sekitar 500 ml. Nah, ini tuh setelah saya tambahin jadinya emang kayak gini keras banget, tapi nggak apa-apa, nanti lama-kelamaan juga bakal mencair sendiri tuh antara gula sama tehnya. Terus lanjut saya tambahin air lagi sekitar 500 ml, jadi perbandingannya itu antara full cream sama air putih 1:1. Tapi ya tergantung teman-teman semua, kalau misalkan mau murni full cream itu juga bisa banget, malah hasilnya tuh Masya Allah nikmat banget. Tapi kalau saya di sini tuh biar agak jadinya lumayan banyak, saya tambahin air. Nah, nanti kalau udah juga bakal saya tambahin es batu. Masya Allah rasanya itu bener-bener nikmat banget. Walaupun perbandingannya itu 1:1, tapi rasa susunya itu masih berasa banget dan juga enak banget. Oke, lanjut. Tadi saya ngirisin ayam karena ceritanya itu kayak pengen bikin chicken katsu kari Jepang gitu. Nah, sebelum saya tuh masak-masak, saya hampir lupa banget kalau saya tuh belum masak nasi. Jadi saya masak nasi terlebih dahulu, tapi nggak banyak-banyak, secukupnya aja. Soalnya kan buat 1 kali makan aja. Nggak tahu juga ini pak suami mau nggak makan makanan saya yang ini, soalnya kan ini tuh cuman ayam sama udang aja. Oke, lanjut, ngirisin ayamnya udah selesai. Nah, di sini saya tuh lagi ngirisin daun bawang sama seledri. Terus saya tambahin lengkuas, salam, sama ditambahin cabai yang udah saya buang batangnya, tapi pakainya tuh cabai yang buat gorengan. Terus untuk bumbunya saya cuma pakai bawang bombay, bawang merah, dan juga bawang putih. Udah kayak gitu aja. Teman-teman tahu nggak sih kenapa saya tuh masak resep kayak gini? Ini tuh nggak tahu rasanya tuh kayak gimana kalau saya masak. Tapi ibu mertua saya kemarin masak kayak gini, beneran kayak asrak-asrak banget kan. Masya Allah rasanya tuh bener-bener nikmat banget. Makanya saya tuh nyoba-nyoba iseng-iseng buat recook, tapi ternyata Masya Allah rasanya itu ternyata nggak jauh kalah sama ibu mertua. Pokoknya nikmat banget. Nah, yang makan udang asrak-asrak ini tuh cuman saya, kakak Alia, dan juga adik Moren. Kakak Alia sama adik Moren juga Masya Allah lahap banget, soalnya kakak Alia sama adik Moren tuh emang suka perudangan. Pokoknya rasanya tuh seneng banget kalau misalkan anak-anak tuh makannya lahap. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini saya tuh lagi ngupasin udangnya. Yang saya kupasin tuh khusus udang yang emang gede-gede banget. Ini tuh udang ada di dalam kulkas mungkin sekitar 2 bulanan. Tapi waktu saya masak, Masya Allah, ini rasanya tuh masih sama banget. Ya mungkin kekurangannya agak kurang fresh aja kali. Tapi untuk rasanya itu nggak ada yang berubah sama sekali, masih ada manis-manis di udangnya. Oke, lanjut. Nah, untuk margarinnya saya pakai agak lumayan banyak. Mungkin si ini nyebutnya itu udang butter kali. Aduh, mohon maaf kalau salah ya, pokoknya kayak gitulah. Nah, untuk margarinnya udah mencair, langsung saya masukin aja untuk semua bumbu yang ada di talenan tadi. Nah, ini saya tumis-tumis sampai bumbunya itu setengah mateng. Kalau misalkan udah setengah mateng, saya tambahin garam, masako ayam, ditambahin micin sedikit aja, sama ditambahin gula pasir dan juga lada. Udah kayak gitu aja untuk bumbunya. Jadi kali ini tuh nggak saya tambahin saus tiram. Nah, ini tuh tinggal dimasak aja. Jadi udangnya kan udah masuk, tinggal diaduk-aduk aja sampai udangnya tuh mateng dan juga berubah warna. Jangan lupa dikoreksi rasa lagi. Nah, menurut saya pribadi ini tuh kayak kurang butternya, bukan butter, margarin. Jadi ini saya tambahin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk udangnya saya tinggalin karena pengen banget biar bumbunya tuh menyerap. Jadi pakainya tuh api yang agak lumayan kecil, soalnya nggak saya tambahin air sama sekali. Terus udangnya tuh saya tutup. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk ayam yang tadi udah saya filet-filet kayak agak tipis, saya balurin tuh ke tepung bumbu serbaguna. Tapi sebelumnya udah saya tambahin garam sedikit aja sama ditambahin lada. Jadi biar nanti kayak ada pedes-pedesnya di bagian dalamnya. Terus ini pakainya itu kan tepung bumbu serbaguna, saya encerin pakai air tapi nggak yang terlalu encer banget. Terus yaudah tinggal dibarul-barulin aja ke tepung roti.
balur-balurin ke tepung roti. Masya Allah, ngomongnya kok belibet banget sih Bunda Alia. Jen pokoknya kalau nggak belibet namanya itu bukan Bunda Alia. Oke, mohon maaf, ini tuh emang tumpah-tumpah, nggak apa-apa, nanti bakal saya bersihin lagi. Nah, ini saya awur-awurin lagi yang masih ada kayak belum terisi tepung rotinya, jadi biar nanti full tepung roti. Oke, lanjut. Untuk udangnya udah mateng, jadi langsung saya angkat aja, terus saya taruh di mangkok. Masya Allah, beneran saya nggak bohong, ini rasanya tuh enak banget. Walaupun kayak nggak ada kuahnya, tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalkan dipasangin sama nasi anget, waduh nikmat banget, Masya Allah. Oke, lanjut lagi. Di tungku yang sebelahnya, di sebelah sana, di sebelah kanan, saya tuh lagi manasin minyak buat ngegoreng si ayamnya. Nah, untuk yang panci ini saya tuh pengen masak si saus kari Jepangnya. Saya tambahin margarin sedikit aja, terus untuk bawang bombaynya nanti tinggal saya tumis-tumis. Tapi sebelum tumis bawang bombay, di sini saya mau ngegoreng si ayamnya terlebih dahulu. Pakainya itu api yang kecil aja, jadi biar nanti si ayam di bagian dalamnya itu matang. Oke, lanjut. Karena belum saya irisin, ternyata saya irisin terlebih dahulu. Untuk ngirisin wortelnya ini tuh kayak niru-niru yang ada di TikTok. Oke, menurut saya pribadi, misalkan nih teman-teman semua belum nyobain kari Jepang yang dari Sasa, untuk rasanya itu beneran hampir mirip banget, baunya itu kayak sedap, mie sedap, maksudnya yang kuah terus yang kari. Ini beneran mirip banget rasanya itu kayak gitu, terus bau-baunya juga sama banget. Cuman mungkin sih agak berempah, cuman nggak yang berempah banget kalau kata saya. Mungkin karena saya tuh udah biasa masak yang berempah-rempah kali ya, makanya saya tuh ya udah biasa aja gitu. Nah, untuk bawang bombaynya ini kan lagi saya tumis-tumis sampai agak layu, terus saya masukin tuh wortel sama kentangnya. Nah, kalau udah nih diaduk-aduk lagi, terus ditambahin air secukupnya aja. Tapi kali ini agak lumayan banyak. Nah, untuk si Sasa kari Jepangnya di sini saya pakainya itu yang nggak pedes 2, terus nanti bakal saya ambilin tuh sedikit buat Kakak Le sama Dik Moren kali-kali mau. Nah, nanti bakal saya tambahin yang rasanya itu pedes 1 aja. Untuk kari Jepang yang dari Sasa ini harganya itu murcik banget. Yang saya ambil tadi itu kan yang sasetan ukuran berapa ya, saya agak lupa, itu harganya kalau nggak salah sekitar 2000-an. Nah, ini lagi saya masukin yang pedesnya, tadi udah saya kurangin sedikit karena menurut saya pribadi ini tuh kayak agak kurang kental. Nah, untuk rasanya juga disesuaikan sama teman-teman, misalkan pengen asin lagi ya udah tinggal ditambahin aja garam. Nah, kalau saya kemarin tuh saya tambahin garam sedikit lagi sama ditambahin gula pasir. Udah deh semuanya jadi, Masya Allah, ini udah saya taruh di atas meja semuanya. Nah, kemarin saya juga habis beli mangga. Untuk beli mangganya ini tuh dijual beli CKM, tapi sayangnya waktu datang tuh mangganya bener-bener mungil-mungil banget. Ini tuh untuk harga mangganya per 1 kilo 15.000. Nah, kalau 2 kilo kan jadi 30.000, tapi nggak tahu juga deh per 1 kilo bener enggak 15.000, soalnya tulisannya itu per 30.000 itu dapat 2 kilo. Nah, karena sebelumnya saya udah pernah beli di sini mangganya itu bagus-bagus, makanya saya tuh berani beli sekalian 4 kilo. Tapi ternyata mangganya itu kecil-kecil. Tapi nggak apa-apa, walaupun kecil-kecil ini tuh mangganya tua-tua banget dan rasanya juga manis semuanya. Soalnya kan udah saya cobain, makanya saya bisa bilang kayak gini. Nah, untuk belinya itu di Cinta Rasa Karawang. Misalkan teman-teman semua ada nih yang orang CKM, bisa lah beli di sana. Soalnya ya harganya juga murcel, tapi nunggunya itu nggak lama gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman beli di luar-luar, biasanya beli di toko-toko buah gitu juga untuk harganya sekarang sekitar 15-20 ribuan. Dan di sana kalau misalkan mau beli langsung di toko buah gitu ya, maksudnya bukan di Cinta Rasa Karawang, itu kan bisa milih-milih. Nah, kemarin waktu ada ibu mertua saya di sini, itu kan mau ke Jakarta, nah pengen bawa kayak perbawang-bawangan gitu kan buat anaknya. Nah, ya udah tuh saya ajak ke sana, tapi bukan saya, Pak suami yang ngajak, karena saya pribadi kalau misalkan ngeboncengin orang pakai motor yang agak lumayan gede itu takut, makanya Pak suami yang ngeboncengin. Nah, kalau misalkan datang langsung ke tokonya Cinta Rasa Karawang, di sana tuh nggak boleh milih karena emang udah diplastik-plastikin. Jadi di sini saya sekedar info aja sama teman-teman semua. Oke, lanjut. Teman-teman jangan salfok, ada nasi di atas motor. Itu tuh emang nasi sisaan sekitar 2 harian. Nah, kalau misalkan ada nasi sisaan, biasanya tuh saya kasih ke tetangga saya. Soalnya kan tetangga saya tuh ada yang kayak nernak ayam gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan dikasih mau banget nasi sisaan, makanya yaudahlah saya kasih aja. Daripada dibuang kan ya, sayang banget. Oke, lanjut. Tadi saya ngebuang sampah terlebih dahulu. Ngebuang sampahnya itu di depan rumah. Nah, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi mau nyiram-nyiramin di garasi. Soalnya mumpung mobilnya tuh nggak ada. Tadi pagi-pagi pas Pak suami udah berangkat kerja juga udah saya sapuin, udah saya siramin, udah saya bersihin.
Di sore harinya saya bersihin lagi sama siram-siram tanaman lagi. Jadi mumpung Pak Som itu belum pulang kerja, biar nanti lihat garasi itu senang bersih. Nah ya udah, mungkin sampai sini aja kali ya video saya. Udah mulai bingung juga mau ngomong apa lagi, soalnya dari tadi itu udah nyerocos panjang kali lebar. Mohon maaf kalau misalkan Bunda Alia tuh ngomongnya belibet banget. Kalau saya emang apa adanya sih kayak gini, nggak yang dibuat-buat. Oke, ini saya tuh udah selesai nyiramin tanamannya. Nah lanjut lagi, ada satu tanaman yang belum saya siramin, tapi nyiraminnya itu emang pakai gayung gitu. Nah ini dia kelakuan adik Moren, Masya Allah semuanya diberantakin. Gak apa-apa, langsung saya tatain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.